Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 8. Judul renungan kita pada hari ini adalah batu yang terguling. Saya ingin melanjutkan kuliah, tapi biayanya tidak ada. Walaupun kuliah mungkin hanyalah sebuah angan-angan, saya memutuskan untuk tetap rajin belajar. Apabila kuliah adalah kehendak Tuhan, Dia akan menggulingkan batu persoalan yang berupa kesulitan keuangan. Benar saja. Setelah berhasil menyabet predikat nilai terbaik di sekolah, ada donatur yang bersedia membayar uang gedung kuliah saya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi ke kubur Yesus. Mereka hendak meminyaki tubuhnya dengan rempah-rempah. Namun di tengah jalan mereka dilanda kebingungan. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Menilik kekuatan mereka, walaupun ketiganya digabungkan, tidak cukup kuat untuk menggulingkan batu besar tersebut. Jelas ini adalah persoalan besar. Bagaimana mungkin mereka dapat meminyaki tubuh Yesus, sementara batu besar itu masih berada di sana? Menariknya, meskipun hati mereka bimbang, langkah kaki mereka tidak tertahan. Ajaib, begitu mereka tiba di sana, batu besar itu sudah tergulingkan. Batu besar adalah seumpama persoalan dalam kehidupan kita. Persoalan memang terkadang memberatkan, namun bukan berarti kita menyerah begitu saja. Sekalipun hati terasa berat, langkah kaki kita harus tetap maju mendekat kepada Sang Juru Selamat. Jikalau kuasa maut saja dipatahkan, apalagi batu-batu persoalan dalam kehidupan kita. Terus melangkah, terus mendekat, terus berharap, semua itu adalah bagian untuk kita lakukan. Datang mendekat kepada Tuhan, maka lihatlah, batu-batu persoalan itu kini sudah tergulingkan. Oke, sekarang kita lihat ya. Pembahasannya, hal apakah yang paling berharga bagi kehidupan Anda, sehingga Anda merasa bersyukur sekali mendapatkan kesempatan berharga tersebut. Coba kita pikir ya, apa ya yang paling berharga dalam kehidupan Anda, sehingga Anda tuh merasa, waduh, hoki pol ini ya, mengalami kayak gini nih hoki pol. Kira-kira apa ya? Oke, kita lihat ya. Kita baca dulu Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata pada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Setelah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Oke, mari kita lihat ya. Para perempuan yang setia kepada Yesus. Setelah lewat hari Sabat, ada 3 perempuan yang disebut di sini ya. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Jadi ada perempuan yang setia dalam hal melayani Tuhan. Mereka tidak menunjukkan kekecewaan. Kenapa kok tiba-tiba ada topik kekecewaan diangkat di sini? Ya karena Yesus kan mengaku dirinya Mesias. Matius 16 ayat 16 ya. Tapi kok akhirnya yang ngaku Mesias ini kok meninggal? Dengan cara yang dikutuk oleh hukum Taurat. Kalau meninggal biasa mungkin orang sih bisa terima ya. Tapi ini meninggal dengan cara meninggalnya dulu. Ini sesuai dengan gambaran hukum Taurat orang yang dikutuk. Bukankah cara mati yang demikian? Itu adalah cara mati yang sangat-sangat memalukan. Gitu ya. Nah, saudara kok tahu kalau misalkan digantung itu adalah
cara mati yang dikutuk oleh hukum Taurat. Kita lihat ya, Ulangan. Ulangan adalah kitab kelima dalam Pentateuch kitab Musa, yaitu Ulangan 21 ayat 22 23. Ini ingatannya gampang ya. Ulangan 21 22 23. Nah, enak lah. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi orang ini berat sekali ya, tindakannya yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu dia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayat itu dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi, kaki orang yang sepadan menerima hukuman mati, ini tidak boleh menginjakan kakinya di tanah yang sudah Tuhan berikan. Karena dianggap najis. Karena dianggap najis, maka orang ini matinya dengan cara digantung. Jadi digantung itu adalah merupakan hukuman yang terkutuk menurut Taurat. Loh kok mati dengan cara yang demikian itu yang Yesus alami. Tapi kabar baiknya ya saudara-saudara sekalian. Di Galatia 3 ayat 13 dikatakan gini ya. Kristus itu telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi siapakah yang seharusnya terkutuk? Diri kita. Siapakah yang seharusnya dihukum dan menerima hukuman dosa? Kita. Tetapi Yesus yang menanggung segala keberdosaan kita. Yesuslah yang menanggung daripada segala kesalahan kita. Sehingga Yesus itu menebus kita, menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya mati, tapi digantikan oleh Dia, oleh Kristus. Gitu ya. Jadi ini bagi orang dunia, waktu digantung itu kutuk. Pertanda yang sangat buruk sekali, pertanda yang sangat jelek sekali. Tetapi hal yang dianggap jelek oleh manusia, itu bisa Tuhan ubahkan. Dan dengan cara yang seperti itulah Tuhan menebus menebus dosa-dosa manusia sebagai karyanya yang sangat indah dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya ada lagu yang mengatakan, karya terbesar dalam hidupku. Jadi karya yang terbesar di dalam hidupku itu adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah, artinya Yesus mati hari Jumat, kemudian hari Sabtu adalah hari Sabat, tidak boleh melakukan suatu apapun. Setelah lewat daripada hari Sabat, maka mereka membeli daripada rempah-rempah seperti yang digambarkan di ayat yang pertama ya, membeli rempah-rempah ya. Itu sebabnya. Kenapa kok nggak langsung? Ya karena ada hari Sabat. Yesus matinya Jumat. Jumat jam 6 malam itu lewat sudah hari Sabtu. Hari Sabtunya itu Sabat, hari ke-7. Ya. Nah, itu hari Sabat hari ke-7. Setelah sampai jam 18 malam lagi itu pindah nanti masuk hari pertama minggu itu. Ya. Jadi hari pertama minggu itu menunjukkan hari Minggu. Jadi mereka menghitung hari pertama itu bukan hari Senin kayak kita ya. Tapi seperti mereka menghitung tuh karena hari ke-7-nya itu hari Sabat. Hari Sabtu, maka hari Minggunya itu dianggap sebagai hari yang pertama. Mereka bermaksud untuk memberikan rempah-rempah ya kepada mayat Yesus. Saudara, kemudian dikatakan, siapa yang menggulingkan batu itu? Saudara lihat gambar ini ya. Saya pernah jelaskan beberapa waktu yang lalu, ini ada semacam kayak tempat relnya. Ini ada batu di sebelah sini yang menutupi batu itu akan bergulir melewati ini tangganya ini bisa diminggirkan ya. Batu itu bisa berguling sehingga batu itu bergulir menutupi daripada lubang ini. Bisa ada gambaran ya. Nah,
Jadi yang dari dalam itu tidak bisa menggeser. Yang bisa menggeser batu ini hanya orang yang dari luar. Ya, ini penting ya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu, saudara. Ya, Kak, sangat besar gimana? Batu ini segini kok. Ya, batu ini tidak mungkin digelindingkan dari dalam. Kenapa ini penting saya angkat topik ini ya? Karena ada orang yang mengatakan Yesus itu tidak mati, tapi Yesus itu pingsan. Yang dikenal dengan nama Sun teori. Yesus tidak mati, tapi Yesus itu pingsan. Nah, ketika Yesus pingsan, maka pada hari ketiga Yesus tidak bangkit, tapi sadar. Setelah itu dapat kekuatan, terus menggulingkan daripada batu yang besar ini, kemudian dia keluar. Saudara, ini teori gak masuk akal ya. Saudara bayangkan ya, Yesus itu tidak memiliki cukup kekuatan untuk menggeser batu itu sampai terbuka. Kenapa? Atas dasar apa saya mengatakan demikian? Bayangkan, untuk mengangkat salibnya sendiri, Yesus membutuhkan bantuan Simon dari Kirene. Apalagi jika memang benar bahwa Yesus itu tidak mati, tapi pingsan, maka sudah 3 hari tidak ada satupun orang yang memberikan dia makan di dalam kubur itu. Bagaimana mungkin Yesus memiliki cukup kekuatan untuk menggulingkan batu yang amat besar itu? Jelas-jelas bahwa Sun teori ini sangat-sangat tidak masuk akal. Gitu ya. Saudara, kemudian hal yang berikutnya, arti penting kesaksian para wanita sebagai saksi pertama. Karena para wanita ini adalah saksi pertama, saksi kebangkitan Yesus. Saksi pertama dari kisah kebangkitan ini adalah perempuan. Jikalau memang kisah kebangkitan ini banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang ingin, waduh, itu kelihatannya ngarang-ngarang itu ceritanya itu. Ngarang-ngarang kisah kebangkitan itu. Loh, jikalau memang kisah kebangkitan ini mau dipalsukan ya, maka saksi yang digunakan itu harus laki-laki. Karena kesaksian dari para perempuan itu nggak ada memiliki nilai apapun dibandingkan dengan kesaksian para pria. Kalau misalkan mau nipu ya, buat apa ngarang cerita, saksi kebangkitannya itu diceritakan saksinya perempuan. Kalau memang pengen nipu ya pakai saksi pria dong, biar bisa dipercaya. Kan begitu. Jadi signifikansinya ini menunjukkan bahwa kalau memang kitab-kitab Injil menyatakan bahwa saksi-saksi mata yang pertama kali adalah perempuan, maka mereka berarti memberitakan apa adanya. Mereka jujur. Tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Ya, itu signifikansinya saksi pertama adalah perempuan. Terus orang muda itu, malaikat itu, dia ngomong, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret, dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, oke, sekarang ayat ke-8. Ayat ke-8 ini adalah 3 hal yang perlu kita perhatikan. Kebangkitan yang mengejutkan. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka itu 3 perempuan itu ya. Ya pasti takut ya. Waduh, kok bisa ya bangkit ya. Luar biasa nih. Para saksi wanita itu tidak menyangka loh. Kalau Yesusnya itu benar-benar bangkit. Mereka tidak mengerti ketika Yesus berkata, rombak bait suci ini dalam 3 hari. Aku akan membangunnya kembali. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-2 ayat 19 dikatakan, jawab Yesus pada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari. Aku akan mendirikan kembali. Maksudnya gini, orang itu biasanya bertemu dengan Tuhan. Selama ini, di dalam bait Allah, bait suci, itu menggunakan perantara. Entah itu imam atau imam besar. Imam besar 1 tahun sekali masuknya dalam bait Allah. Lah, ketika Yesus itu sebagai pengantara yang agung, sebagai imam besar agung, yang biasanya imam besar yang manusia ini melakukan ritual-ritual itu, sekarang tidak perlu lagi. Karena itu adalah tipologi daripada peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Ketika kematian Yesus di kayu salib ini menggenapi semua peristiwa daripada bagaimana dia menjadi pengantara antara manusia dan Allah, maka pengantara yang selama ini hanya perlambang, yaitu imam besar, itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi itulah sebabnya Yesus bilang, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku mendirikan kembali. Nah, dalam kenapa kok pilih angka 3 hari, ini menunjukkan angka kematiannya. Jadi, ada nyambung ya, antara bagaimana seorang bisa bertemu
dengan Tuhan selama ini di bait Allah. Tapi setelah bait Allah itu tidak ada di tahun 70. 70 itu bait Allah dihancurkan semua. Maka mereka tidak memerlukan bait Allah. Karena apa? Pengantara antara manusia dengan Tuhan itu adalah Yesus sendiri, yang adalah imam besar agung. Begitu ya. Poin kedua dari ayat 8. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu. Mereka itu adalah para wanita itu, menyampaikan pesan itu. Yesus bangkit kepada Petrus dan teman-temannya. Saudara, arti pentingnya ini berita yang mengubahkan hidup para murid ya. Jadi berita kebangkitan Kristus ini disampaikan pada para murid, sehingga mereka mengertilah bahwa selama ini ketika Yesus berbicara tentang anak manusia harus disalibkan, harus dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu benar. Benar adanya. Dan tidak cukup ini ya. Nanti ada peristiwa-peristiwa penampakan-penampakan Yesus kepada para murid yang memperteguh daripada iman mereka. Bahwa aku ini sungguh bangkit. Bahkan Thomas tidak percaya, disuruh mencucukkan jarinya ke dalam tangan Yesus. Karena rasa penasaran dan tidak percayanya Thomas itu. Jadi, kesaksian para perempuan ini menjadi kekuatan bagi para rasul untuk memberitakan Injil Tuhan ke seluruh bumi. Poin ketiga dari ayat 8. Sesudah itu Yesus berdiri sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Nah, ini yang berkaitan dengan judul yang pertama kali. Para murid itu dilibatkan di dalam hal memperlebar kerajaan Allah. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Karena orang yang berdosa diberi kesempatan untuk kontribusi bagi pekerjaan yang mulia, yang suci. Itu bukankah hal yang sangat istimewa? Kesempatan yang luar biasa hebat bagi pihak yang tidak memiliki kelayakan di hadapan Tuhan. Suatu kesempatan yang luar biasa, yang hebat bagi pihak yang tidak memiliki kelayakan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita kembali lagi ke pertanyaan awal ini, hal apakah yang paling berharga bagi hidup Anda? Sehingga Anda merasa bersyukur sekali mendapat kesempatan berharga tersebut. Jawabannya adalah ketika engkau ditebus oleh Yesus dan dilibatkan dalam pelayanan. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi bagian yang memperlebar kerajaan Allah. Hal itulah yang paling berharga dalam hidupmu. Sehingga engkau akan merasa bersyukur sekali untuk mendapatkan kesempatan berharga tersebut. Tuhan Yesus memberkati.